Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother semua. Balik lagi bersama gua BJ. Semoga brother semua sehat selalu. Dan buat brother yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gua bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video-video terbaru selanjutnya. Di video kali ini gua akan membahas sebuah alur cerita film di mana film ini sangat melejenkan sekali, yaitu The Bodyguard from Beijing yang dirilis pada tahun 1994. Film ini dibintangi oleh Jet Li yang berperan sebagai Alan Hui Chang atau John Chang, dimana si John ini bukanlah John Steele in the House, seorang prajurit IQ 7, melainkan seorang prajurit tangguh yang ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi. Dan gak usah banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Wih, sangel-angel kobra. Enggak sah. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah simulasi adegan penyelamatan yang dilakukan oleh si John, di mana si John ini berhasil menyelamatkan kliennya dan membantai semua penjahat yang akan membunuh kliennya. How's the weather over there? 你那里怎么样？ Meskipun ini adalah sebuah latihan prajurit pasukan elit, namun tetap saja cara yang dilakukan oleh si John ini adalah salah. Meskipun demikian, sang atasan pun tetap mengakui kehebatan si John dan meminta si John untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, tatkala ia mendapatkan klien yang sesungguhnya. 你是在保护客人，还是在保护？重要的是不惜一切代价保护当事人的。你们进攻，不重防守。 Tak lama kemudian, sang atasan pun memberikan tugas pertama untuk si John, yaitu untuk menjadi pengawal sekaligus melindungi kekasih dari pengusaha kaya raya yang bernama James Song. 去保护他女朋友的安全。 John pun langsung mempelajari tugasnya, di mana 5 hari yang lalu telah terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan bos mafia. Kejadian ini pun tak sengaja diketahui oleh 3 orang saksi, di mana perempuan yang bernama Michelle ini adalah salah satu saksinya yang juga merupakan kekasih dari si James. Mengetahui hal ini, bos mafia pun langsung mengincar dan membunuh para saksi tersebut sebelum acara sidang dilaksanakan. Dan Michelle lah satu-satunya saksi yang masih hidup. 美國咗意外嘅發生。宋生係叫你哋幫我，如果你怕嘅。 Karena hal inilah James meminta bantuan kepada pihak pasukan pengawal elit untuk menjaga dan melindungi Michelle sampai sidang dimulai. Selain itu, Michelle pun mendapat penjagaan dari pihak kepolisian yang dipimpin oleh Sersan Lau dan rekannya yang bernama Stephen. 好啦，邊隻啊？非洲戰士。另外兩個證人真係意外死亡嘅，其實濕性急。佢個名叫做許正陽。 Tak lama kemudian John pun sampai ke tempat Michelle. Di sini John pun diberikan uang operasional oleh Tuan James untuk keperluan tugasnya. 你即係話宋生叫你嚟㗎啦，但係身高1米65公分，體重48斤，見到你。講廣東話得啦。許正陽，括弧海外嘅添啊！ 許生， Dan ketika si John tengah mengobrol dengan Michelle, tiba-tiba ia pun mengetahui adanya sesuatu yang sangat membahayakan. Dan tanpa banyak bacot, John pun langsung melaksanakan tugasnya, di mana hal ini membuat kesalahpahaman dengan pihak kepolisian karena ternyata hal tersebut tak sengaja dilakukan oleh adik Michelle. Wih, sangel-angel. Kejadian ini pun membuat si John meminta kepada Sersan Lau untuk memulangkan seluruh anak buahnya dengan memberikan imbalan dari uang operasional tersebut atas tugas mereka yang telah menjaga Michelle selama ini. Hal ini dilakukan oleh si John agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi di antara mereka. Di malam harinya si John pun mulai menganalisa semua ruangan termasuk kamar tidur Michelle. Hal ini membuat Michelle sangat marah karena merasa privasinya telah diganggu. Namun karena semua ini adalah merupakan bagian dari tugas si John, akhirnya si John pun tetap teguh pada pendiriannya. 你記得我一個，但保障你嘅生命安全。一次出錯嘅喺身邊，
有事就撳着佢。 Keesokan harinya John pun mulai mengawal Michelle ketika Michelle mengajar di sekolah. Dan untuk memperketat penjagaan Michelle, John pun meminta kepada kepala sekolah untuk mencutikan Michelle sampai acara sidang nanti. Hal ini membuat Michelle kembali jengkel dan sangat marah sekali karena menurutnya, si John telah berbuat seenaknya. Dan karena sudah tidak tahan lagi dengan si John, akhirnya ia pun meminta kepada James untuk memecat si John. Namun James pun tidak mungkin melakukannya, karena keselamatan Michelle jauh lebih penting. 佢啦。喂喂，點睇啊？喂， Singkat cerita, tibalah hari di mana sidang itu akan dimulai. Namun lagi-lagi, Michelle pun dibuat sangat jengkel karena ternyata sidangnya ditunda hingga bulan depan. Karena si bos mafia mendadak sakit dan masuk ke rumah sakit. Dan karena sudah sampai di puncak kemarahannya, Michelle pun kembali meminta kepada James untuk menyudahi tugas si John. Karena si John ini sudah merasa sedikit jengkel, akhirnya ia pun mengalah dan pergi dari rumah tersebut. Tak lama kemudian Michelle pun pergi ke mall untuk berbelanja pakaian, tanpa disadari bahwa di mall tersebut sudah ada para anak buah si bos mafia yang akan membunuhnya. Dan benar saja, ketika Michelle hendak mencoba pakaiannya, tiba-tiba ya, ternyata di sana sudah ada para anak buah si bos mafia yang akan membunuhnya. Beruntung hal tersebut dapat digagalkan oleh si John yang diam-diam mengawal Michelle dari belakang. Dan terjadilah aksi yang sangat melejenkan sekali dari si John. Terlebih lagi, setelan jas yang dipakai oleh si John sangat bagus dan mahal. Ketika si John berhasil menyelamatkan Michelle, tiba-tiba Sersan Lau melihat seorang polisi yang sangat mencurigakan. Dan ternyata polisi gadungan tersebut adalah anak buah si bos mafia. Ketika Sersan Lau hendak membalas tembakannya, ternyata pistol tersebut adalah sebuah pistol mainan. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan adik Michelle yang menukar pistol milik Sersan Lau dengan pistol mainan pada saat ia bertemu dengan teman-temannya. Hal ini membuat Sersan Lau berkali-kali tertembak. Namun, si John berhasil menyelamatkan dan menembak mati si polisi gadungan tersebut. Setelah kejadian itu, akhirnya Michelle pun mulai menyukai si John dan merasa sangat nyaman ketika ia berada di dekat si John, yang mana hal ini sangat-sangat mengkederkan sekali. Di sini Michelle pun meminta maaf kepada si John atas sikapnya selama ini. Beralih ke seorang pria yang bernama Andy yang tengah masuk ke kamar mayat. Ia pun bermaksud untuk mengambil mayat adiknya untuk dikremasi. Dan ternyata adiknya tersebut adalah seorang polisi gadungan yang ditembak mati oleh si John. Andy yang merupakan mantan tentara veteran akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan bos mafia. Selain membantu untuk membunuh Michelle, ia juga berniat akan membalaskan dendam atas kematian sang adik yang telah dibunuh oleh si John. Keesokan harinya si John dan Sersan Lau pun mencoba menyelidiki peristiwa pembunuhan tersebut. Dan setelah diketahui pelakunya ternyata pria tersebut adalah mantan prajurit tentara merah Cina yang tak lain adalah Andy. Singkat cerita, di malam harinya Michelle pun terlihat sangat bahagia berada di dekat si John. Dan karena malam ini adalah malam ulang tahun Michelle, Michelle pun mendapatkan kejutan kehadiran James yang langsung mengajak Michelle untuk makan malam. 佢對每樣嘢都咁謹慎嘅。真係從來都冇。係，我諗啊，淨係想估計下。 Dan disinilah perubahan sikap Michelle pun terhadap James mulai terlihat. Keberadaan John di samping Michelle rupanya membuat Michelle tidak ingin menunjukkan kemesraannya dengan si James. Karena pada kenyataannya, Michelle telah mencintai si John. Wih, sangel-angel.
Setelah mereka telah kembali ke rumah, Michelle pun memberikan sebuah jam tangan baru kepada si John. Dan karena Michelle sudah tak kuat lagi menahan perasaannya, ia pun menekan tombol alarm bahaya yang memaksa si John harus ke kamarnya. Aduh. Dan disinilah akhirnya Michelle pun mengungkapkan seluruh perasaannya kepada si John. Hingga ia pun nekat menggoda si John dan mengajaknya untuk duel di atas ranjang. Wih, angel. John sendiri sebenarnya menyukai Michelle, namun karena tugasnya, ia pun harus taat untuk menjaga Michelle dan menolak ajakan Michelle. Yang mana hal ini sangat-sangat mengampunkan sekali. Terlebih lagi, pakaian Michelle yang sangat-sangat menerawang sekali. Setelah itu si John pun menemani Sersan Lau, di mana Sersan Lau ini curhat kepada si John bahwasannya ia tengah kesulitan uang untuk biaya anaknya masuk sekolah ke universitas di Amerika. Dan tak lama kemudian tiba-tiba ya, Andy dan para anak buahnya pun masuk hingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Hal ini membuat Stephen mati akibat berkali-kali tertembak oleh Andy dan para anak buahnya. Sersan Lau yang merasa tidak terima, ia pun langsung membalas perbuatan Andy. Tak lama kemudian Andy pun berhasil memancing Michelle keluar dengan menyalakan alarm bahaya sehingga Michelle mendekat ke arah Andy. Karena ia kira orang tersebut adalah si John. Saat Andy akan menembak Michelle, John pun berhasil mencegahnya. Kemudian John pun menyalakan lampu ruangan dan mengancam mereka semua bahwasannya si John telah membocorkan gas di ruangan tersebut. Sehingga jika ada yang menggunakan senjatanya, maka gas tersebut akan meledak. Dan pertarungan pun kembali berlanjut. Ketika si John berhasil mengalahkan Andy, tiba-tiba Andy pun berhasil menemukan adik Michelle. Kemudian ia pun menyandranya untuk mengancam si John yang membuat si John tertusuk pada saat menyelamatkan adik Michelle. Dan tak berhenti sampai di situ, Andy pun berhasil menyandra Michelle dan hal ini membuat si John tak berkutik. Tak lama kemudian James pun datang dan dibuat sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya John pun kembali mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Michelle tatkala Andy akan menembak Michelle. Hal ini membuat Michelle sangat menangis histeris dan sekaligus membuat James menyadari bahwa Michelle ternyata mencintai si John. Dan tibalah hari di mana si John kembali ke pusat latihan. Ia pun memberikan sejumlah uang kepada Sersan Lau agar Sersan Lau bisa membiayai anaknya sekolah. Tak lama kemudian Michelle pun datang bersama James, namun semuanya sudah terlambat karena si John telah pergi. Di sini Sersan Lau pun mengembalikan jam tangan yang diberikan oleh Michelle kepada si John, yang membuat film ini selesai. Ya, meskipun endingnya sangat digantungkan karena tidak ada kelanjutan dari kasus si bos mafia, entahlah si bos mafia tersebut akhirnya dipenjara ataupun tidak sama sekali, seperti apa filmnya, namun film ini tetap keren dan sangat melegendkan sekali. Ya, terlebih aksi-aksi Jet Li yang sangat memukau di setiap filmnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ingat, tak ada tuyul yang tak botak dan tak ada kuntilanak yang tak gondrong. Jika Anda melihat kuntilanak botak, maka itu bukanlah kuntilanak yang sesungguhnya, melainkan Anda kebanyakan menghayal untuk menjadi seorang Jet Li. Itu. Saya BJ pamit, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.